radhiyallahu anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu fi qawlihi ta'ala alladzi 'allama bil qalam. Bagaimana Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah menyampaikan akan tafsir daripada ayat keempat surat Al-Alaq yang bunyinya alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang maha memberikan ilmu dengan qalam. Maka di sini ada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi menyampaikan inna hadza yahtamilu ma'nayn. Makna qalam di sini bisa bermakna kepada dua makna. Ahaduhuma al-qalamud dhahir. Yang pertama adalah qalam ad-dhahir, yaitu pena makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah perintah para malaikat untuk mencatat kebaikan kita, mencatat keburukan kita, mencatat takdir, baik itu berkenaan dengan rezeki, baik itu berkenaan dengan umur, baik itu berkenaan dengan nasib seseorang dunia sampai di akhiratnya. Wasani al-ghalamul batin. Dan yang kedua adalah al-ghalamul batin. Fa inna kulla ilmin yahsulu min ta'limi hadzal ghalam alladzi la yazalu yuktab fil qulub. Karena sesungguhnya setiap ilmu itu didapatkan oleh seseorang daripada apa yang Allah ajarkan kepada kita. Daripada apa yang Allah ajarkan kepada kita dari qalam tersebut. Yang qalam batin tersebut Allah takdirkan untuk mencatat apapun yang Allah kehendaki di dalam hatinya kita. Kalau qalam zahir adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan qalam itu sebagai alat bagi Allah untuk para malaikat mencatat segala sesuatu perintahnya Allah. Itu qalam zahir. Adapun al-qalamul batin adalah apapun yang Allah takdirkan bersemayam dalam hatinya kita daripada ilmu agama, daripada hikmah-hikmah, daripada pelajaran-pelajaran kehidupan. Itu adalah merupakan apa yang Allah takdirkan kepada kita dengan alat yang namanya al-qalamul batin. Kan nggak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi sehingga bisa kita ambil pelajarannya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kan nggak mungkin. Terjadi sesuatu gara-gara terjadi satu hal kemudian kita ambil sebagai pelajaran. Apakah mungkin takdir tersebut bukan berasal dari takdirnya Allah? Kejadian tersebut bukan bermula dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala? Kan nggak mungkin. Sehingga dari pahit getirnya kehidupan, misal dari pengalaman, misal, sehingga dari situ kita bisa ambil sebagai pelajaran, maka itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir tersebut adalah yang disebut dengan al-qalamul batin. Dalam tanda kutip pena batin yang Allah gerakkan ke dalam sanubari kita semuanya, sehingga hikmah, nur, ilmu, nafahat, madad, barokah itu semuanya bersemayam dalam hatinya kita. Jelas ini. Kemarin sudah kita bahas sama-sama tentang bagaimana manusia itu patut untuk mengambil pelajaran dalam setiap kehidupannya dia. Tentang bagaimana kita sebagai manusia harus bisa mengambil satu hikmah di balik satu kejadian. Kemudian apa yang kita bisa ambil daripada hikmah tersebut layak dan pantas untuk kita catat, layak dan pantas patut untuk kita bukukan, layak dan pantas untuk kita dokumentasikan. Sama seperti hanya kita duduk sekarang. Kita duduk sekarang ini masa nggak mungkin ada hikmah sama sekali, nggak ada pelajaran, nggak ada nasihat.
Yang pantas untuk kita dengar, dari apa yang kita dengar kemudian kita tulis, dari apa yang kita tulis kemudian kita hafalkan, dari apa yang kita hafalkan kemudian kita sampaikan. Karena itu dalam satu istilah Arab dikatakan, tulislah apa yang paling baik dari apa yang kamu dengar, dan hafalkan apa yang terbaik daripada apa yang kamu tulis, dan sampaikan apa yang terbaik dari apa yang kamu hafalkan. Tulis yang terbaik, setelah itu hafalkan yang terbaik, kemudian sampaikan yang terbaik. Nih kita duduk sekarang, pasti ada poin-poin penting yang layak dan pantas untuk kita jadikan sebagai renungan. Yang namanya renungan itu pantas untuk kita jadikan sebagai renungan seumur hidup kita, bukan hanya duduknya kita saat ini saja. Nanti selesai daripada majelis nggak layak lagi itu nasihat menjadi renungan. Tetap pantas karena dicatat. Kata Abu Yaman itu seorang santri datang pengajian atau belajar ilmu agama, tapi kalau nggak bawa pensil, membawa pena ataupun tinta dan kertas, itu sama seperti prajurit yang berangkat perang tapi nggak bawa pedang, mati konyol. Berangkat dengan kesia-siaan kalau begitu. Bahkan pernah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini orangnya nasa, saya ini orangnya banyak lupa, nggak gampang hafal, nggak gampang ingat. Gimana ya Rasulullah? Istamil yadak, pergunakan kedua tanganmu. Artinya apa? Uktub. Ketika kamu mendengar kau nggak gampang ingat ya, tulis. Itu sahabat Nabi. Lagi mana dengan kita? Yang tentu tingkat kecerdasan kita jauh dibandingkan kecerdasan sahabat Nabi. Kalau para sahabat Nabi saja diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mencatat satu nasihat, satu ilmu agama, ayat Al-Quran, hadis Nabi, hikmah, pelajaran kehidupan, apalagi kita. Contoh kecil, kadang-kadang kita ini kalau mendapatkan satu hikmah, pelajaran, nasihat, dari mulai kita buka mata di hari itu sampai kita tutup mata di hari itu, kan kita tulis di status kadang-kadang. Kan kita tulis di status ya. Kenapa kita kalau datang pengajian nggak bawa buku catatan? Kan aneh. Apakah dia berharap statusnya itu menjadi kebanggaan buat diri? Enggak. Enggak. Seharusnya hikmah yang dia ambil, yang dia catat, yang dia dengar, yang dia hafalkan, yang dia amalkan, yang dia sampaikan, itu yang menjadi keberuntungan buat dia nanti ada di akhirat. Itu penting. Saya mau tanya, jenengan kalau punya toko, kalau punya bedang, kalau punya usaha, nggak dicatat untung berapa, kulak berapa, rugi berapa, siapa yang punya utang sama dia, kalau kita punya utang sama orang, dicatat semuanya nggak? Dicatat. Pertanyaannya, keuntungan akhirat kenapa nggak kita catat? Inilah batu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa. Kita ini lebih cenderung kepada dunia. Dunia memang nggak dicatat. Lupa kalau nggak dicatat. Nanti semerawut pembukuan kalau nggak dicatat. Lah urusan akhiratnya kita kalau nggak dicatat juga semerawut. Lawang namanya kita ini pelupa. Maka sepatutnya buat kita kan dikatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Kalau kesalahan manusia, obatnya itu adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau obat atau penawarnya lupa, itu adalah al-kitabah, menulis, walaupun dengan HP misalnya ditulis catatan dari itu, nggak ada masalah. Nyampe di rumah dibaca lagi, ada yang bagus diposting di status untuk menjadi pelajaran bersama-sama, nggak ada masalah. Al-Imam Syafi'i, jadi memang sudah menjadi kewajiban seorang santri yang belajar ilmu agama untuk membawa catatan. Itu adalah merupakan satu adab dan kewajiban. Terlepas dia secerdas apapun, terlepas dia sepintar apapun, ceket hafalannya bagaimanapun, tetap merupakan sebuah adab, bahkan mencenderung menjadi sebuah kewajiban bagi seorang santri untuk datang pengajian bawa catatan. Itu adalah kewajiban. Al-Imam Syafi'i umur 10 tahun belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas. Umur 10 tahun, anak kecil, ketok pintu, assalamualaikum,
yang terima santrinya Imam Malik saat itu di Madinah. Dibuka, mau ngapain? Enggak, mau ketemu Imam Malik bin Anas. Umur 10 tahun mau ketemu Imam Malik. Ibarat anak umur 10 tahun mau ketemu kiai besar. Lapo, mau ngapain kamu ketemu sama Imam Malik? Ya saya mau belajar, saya mau nyantri sama beliau. Tutup pintunya, tunggu sebentar. Santri ini bilang kepada Imam Malik bin Anas, Imam Malik, yai, ngapunten yai, ten ngajeng wonten nggih, apa namanya, anak kecil mau belajar kepada panjenengan. Oh, umurnya berapa kira-kira? 10 tahun. Suruh pulang, suruh hafalkan kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik, kitab hadis. Suruh hafalkan dulu kitab saya kitab Muwatta. Kalau sudah hafal suruh kembali. Kalau sudah hafal suruh kembali. Buka pintunya, kata Imam Malik, kamu suruh hafalkan dulu kitab Muwatta. Suruh pulang, hafalkan dulu kitab Muwatta. Bilang sama Imam Malik, Muwatta sudah di sini. Umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun sudah hafal Muwatta. Yang santri senior belum hafal. Yang santri senior belum hafal. Jelas ya? Bilang sama Imam Malik, Muwatta sudah di sini. Akhirnya lapor ini santri. Ya, katanya Muwatta sudah di sini katanya. Ki guyon jauh-jauh ada cilik. Panggil. Gimana coba hafalannya kamu tentang kitab saya, kitab Muwatta? Sebutkan kitab hadis, anfulan. Sanadnya itu bukan hanya hadisnya. Anfulan. Perawi-perawinya satu persatu disebutkan secara acak random oleh Al-Imam Syafi'i di hadapan Imam Malik bin Anas. Wah, kaget. Oh, cocok. Guru kalau dapat santri seperti ini, cerdas seperti ini, senangnya setengah mati. Masya Allah. Diterima. Singkat cerita, Al-Imam Syafi'i masuk di kelasnya santri senior. Sungkan Imam Syafi'i itu duduk di belakang. Ya. Murid baru, junior, cuma masuk kelasnya senior. Kenapa? Yang senior nggak hafal Muwatta. Ini Imam Syafi'i hafal Muwatta, masuk kelasnya senior. Cerdas memang orangnya. Lalu Imam Syafi'i itu baca yang kanan, yang kiri ditutup, baca yang kiri, yang kanan ditutup kok. Kenapa? Khawatir hafal loro-lorone itu. Lah kalau kita kan sama. Baca yang kanan, yang kiri ditutup, baca yang kiri, yang kanan ditutup. Oh, siji gak apa-apa loro-lorone bisa. Karena malu Imam Syafi'i duduk di belakang. Udah, dengarkan. Zaman dulu ya, nggak ada kertas murah, nggak ada pulpen murah, tinta mahal, kemudian kulit juga mahal. Duduk di belakang, dengarkan Imam Malik. Namanya kewajiban santri nyatet. Karena nggak ada pulpen, ya nggak ada tinta, nggak ada kulit, maka beliau mencatat dengan air liurnya. Dengan air liurnya. Ditulis di mana? Di tangan, di telapak tangan. Kayak anak kecil mainan ludah. Imam Malik perhatikan, waduh, pintar tapi kok dulinan di kelas ini. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak kuat. Imam Malik, sekali 2 kali nggak kuat. Imam Malik bilang apa? Coba Syafi'i sini. Ketika dipanggil, ya Imam Malik, kenapa kamu kok mainan ludah? Enggak, saya nggak mainan ludah. Loh, tadi nyatet gimana? Tintanya air liur. Kemudian kamu catat di telapak tangan. Emangnya kebaca? Enggak. Nah, terus kenapa kamu? Ya kewajiban aja kan. Ada seorang murid dari hadapan gurunya, bagaimana nyatet? Ya, saya nggak punya tinta mahal, kulit mahal, ya sudah. Terus kamu hafal. Hafal. Coba tukar posisi, kamu duduk sini. Sebutkan, waktu itu sudah dibacakan 18 hadis. Disampaikan oleh Imam Malik 18 hadis. Coba diulangi apa yang saya sampaikan. Itu sak perawinya. Sekali dengar langsung disampaikan semuanya. Baru santri senior tadi itu, ini bukan sembarang santri. Nggak heran kalau masuk kelasnya kita, kata santri-santri seniornya. Lihat, itu Imam Syafi'i lah. Masalahnya kita ini lebih pintar dari Imam Syafi'i, itu masalahnya. Lebih cerdas daripada Imam Syafi'i, itu masalahnya kita. Gak nyatet. Begini bisa. Cuman waktu mana begini. Imam Syafi'i tidak melupakan kewajiban dan adab. Yaitu tadilah, untuk urusan utang piutang, untung dan rugi dalam urusan dunia kita catat karena kita takut lupa.
takut utang lupa, takut punya piutang lupa, takut untung berapa lupa, takut rugi berapa lupa. Lah untung rugi akhirat kenapa nggak kita catat? Kenapa? Itu penting sebetulnya. Itu penting. Ya. Dikatakan apa? Dalam sebuah sajak puisi karya Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu ghaib. Ilmu itu ibarat buruan, hewan buruan. Wal kitabatu ghaibu, dan adapun menulis, catatan, pena dan tinta beserta kertasnya itu ibarat sebagai pengikat. Kita kalau dapat buruan nggak diikat, jadi ikat. Nah itu ibarat talinya. Itu ibarat tali. Gayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah apa yang kamu dengar daripada ilmu agama dengan tali-tali yang kuat. Fan minal hamaqati antasida ghazalatan, termasuk satu kecerobohan, termasuk satu kesembronoan orang yang berburu kijang. Tatrukha bainal khalaiqi taliqa. Kamu ketika mendapatkan hewan buruan tadi itu, kamu lepaskan dia di antara manusia dalam keadaan tidak terikat, terlepas. Ya ini termasuk kesembronoan. Dapat hewan buruan. Misal ketika dia mau masuk masjid, mau sholat, ditaruh di depan masjid tapi nggak diikat di tiang. Ya hilang. Balik lagi ke hutan, buat apa berburu? Karena itu adalah merupakan satu etika, adalah merupakan satu adab, bahkan cenderung kepada satu kewajiban buat kita untuk betul-betul ya, mencatat daripada apa yang kita dengar. Nah, dan banyak keuntungan daripada kita mencatat. Ya, kita ini kalau datang pengajian, mek bondo kuping, sing itu pahala mek kuping itu sama mata misalnya. Tapi kalau kita bawa catatan, tinta itu menjadi saksi. Gerakan tangannya kita menjadi saksi. Kemudian apa? Pulpennya kita beli, itu menjadi saksi. Itu harta yang manfaat buat kita. Kita ini kan kalau keluar dari rumah pasti mikir SIM bawa apa enggak, STNK bawa apa enggak, helm bawa apa enggak. Kenapa? Takut sama polisi. Seharusnya kita datang pengajian bisa bawa turun ya pulpen, kertas, atau kalau sekarang HP digunakan untuk nyatet, nggak ada masalah. Yang penting nyatet. Banyak keuntungannya. Kenapa? Satu, setiap alat yang kita gunakan untuk mencatat akan menjadi saksi kebaikan kita nanti di akhir. Saya mau tanya, kalau kita punya alat, fasilitas media kita gunakan untuk maksiat, bukankah itu menjadi saksi akan keburukan kita? Sebaliknya kalau kita punya satu alat, fasilitas media yang kita gunakan untuk taat, itu akan menjadi saksi kebaikan kita. Jelas? Satu. Yang kedua, selain itu menjadi saksi akan kebaikan kita nanti di akhirat. Dengan mencatat kita menghafalkan sesuatu lebih mudah. Kenapa? Kita berproses dua kali, mendengar dan mencatat. Prosesnya dua kali. Karena prosesnya dua kali, lebih mudah untuk hafal daripada kita hanya mendengar kemudian kita hafal. Dan itu sudah kita alami sebelumnya. Bertahun-tahun kita ini hadir pengajian, kalau nggak bawa catatan gimana? Pulang lupa. Ibarat kalau kita sekolah belajar ilmu umum, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu ini, ilmu itu, nggak bawa catatan, itu kadang-kadang lupa. Ini untuk investasi akhirat. Itu adalah satu kepatutan buat kita untuk membawa catatan ketika kita belajar ilmu agama. Ya, cuman begini. Saya mau tanya dia, ngapunten. Obat merah, kalau tangannya kita misal ada luka, ada yang sehat. Obat merah kalau diteteskan di tempat yang sehat, sakit nggak? Perih nggak? Tangan kita sehat. Tangan kita sehat, nggak sakit, nggak luka. Ditetesi obat merah, perih? Enggak. Luka itu obat merah itu akan perih kalau jatuh kepada yang luka. Tapi sembuh nggak? Sembuh. Akan menjadi tidak manfaat kalau obat luka ditaruh di tempat yang sehat. Apa perlunya? Justru obat merah manfaat ketika ditaruh di tempat yang perih, luka tadi itu untuk menyembuhkan. Dia itu fungsi kita di pengajian sekarang itu bukan tanya di mana sehatnya kita. Jangan datang pengajian kalau kepingin tahu kelebihannya kita. Jangan datang pengajian kalau kepingin tahu apa lebihnya saya. Oh ini aku kelakon, alhamdulillah. Oh ini saya sudah istiqomah. Oh ini saya sudah. Wis.
Masa ada pasien datang kepada dokter, dok saya sehatnya di mana? Wah, roto gak waras gitu. Dok di mana sehatnya saya? Waduh, barat ini. Ini punya penyakit lebih parah daripada corona. Tapi namanya pasien datang ke dokter, dok saya sakitnya apa? Cara menanggulanginya bagaimana? Kemudian dikasih resep nggak? Dikasih resep, jangan periksa ke dokter. Dikasih tahu obatnya ini, obatnya ini, obatnya ini. Minum sekian. Dikasih resep, pulang gimana? Lupa nggak? Itu untuk kesembuhan jasmani. Gimana untuk kesembuhan hati? Kalau jangan nggak dikasih resep sama dokter, Pak tanya nggak? Dok, resepnya mana dok? Waduh, kertas saya habis. Oh nggak apa-apa dok, saya minta kertas, saya minta pulpen aja, saya taruh di tangan. Kenapa? Saking pentingnya resep tadi. Ini ayat Al-Quran, hadis Nabi, petuah daripada para ulama. Ini resep kehidupan kita dunia sampai di akhirat. Nggak usah gengsi untuk bawa catatan. Terlepas yang ngomong masih muda, kayak siapapun, nggak usah gengsi. Bawa. Memang kalau kata kita ngawiti ku angel ya. Memulai itu berat. Tapi kan pertamanya tok apa? Suwe-suwe gak enak-enak karepe dhewe. Kulino karepe dhewe. Dulu ketika kita pertama kali mau maksiat gimana? Wedi, takut nggak? Kita kalau masih kecil rokokan, takut nggak sama orang tua? Takut. Tapi saya kadung kulino, gak pikir wedi itu untuk kemaksiatan. Durhaka kepada orang tua. Gimana untuk taat? Kalau untuk kemaksiatan kita berani memaksakan diri sampai jadi kulinoi, sampai jadi biasanya. Kenapa? Untuk ketaatan yang kita cari adalah surga. Kita nggak memberanikan diri untuk membuat terbiasa kebaikan tadi itu. Kayak enak, loh kok enak. Bawa aja. 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, waduh tumben. Wes. Tapi setelah itu nggak mungkin dirasani terus mau tumben, terus kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Jadi kalau mana-mana bawa pulpen, bawa kertas, hadir pengajian fulan. Ya orang memandangnya biasa, malah menjadi inspirasi buat orang lain. Masya Allah, aku lagi pengajian ya fulan ini mesti gue pulpen gue tetap loh. Tanpa Anda sadari, Anda sudah ngasih contoh inspirasi kepada orang lain. Tanpa Anda sadari, Anda mendapat transferan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti seorang imam ketika dia sholat menghadap kepada jamaah untuk bersiwak. Sebetulnya ketika dia menghadap kiblat, membelakangi jamaah, dia bersiwak juga bisa. Tidak wajib dan tidak sunnah, tidak menjadi tuntunan agama ketika dia bersiwak menghadap kepada para jamaah, enggak menjadi tuntunan. Cuman sering kita lihat daripada para habaib, para kiai, para ulama kalau sudah siwakan menghadap ke arah jamaah. Kenapa tujuannya? Apa tujuannya? Ngajari. Sing iling, sing lali cek no iling. Yang nggak tahu supaya tahu, yang nggak punya rasa penasaran jadi penasaran. Kita ini rata-rata baca subhanallah 33 setelah sholat, alhamdulillah 33 setelah sholat, Allah akbar 33 setelah. Kita paham itu. Allahumma tassalam, minkas salam, kita hafal. Tapi kenapa imam kok selalu mengeraskan suara? Apa semuanya hafal? Apa semuanya tahu? Apa semuanya ngerti? Ada di antara mereka yang ngerti. Bahkan mungkin banyak di antara kita itu hafal bacaan setelah sholat sekaligus zikir dan doanya karena imam selalu mengeraskan suara. Ngasih contoh. Menjadi figur. Ini adalah kewajiban buat kita semuanya. Bukan sibuk dengan yang lain. Bukan sibuk misal dengan HP, enggak. Kecuali untuk mencatat. Kadang-kadang orang kalau sudah ada pengajian bingung sama HP untuk memfoto. Sebetulnya saya kasih resep biar foto itu menjadi pahala. Gimana? Foto terus kasih catatan kaki. Oh tadi yang disampaikan itu berkenaan dengan ini. Sehingga orang mendengar bukan hanya melihat fotonya, tapi juga melihat nasihatnya. Itu kalau terus pahala dong. Yang dengar kalau hadir pengajian, Habib fulan, Kiai fulan, foto nanti pulang di rumah apa yang tadi yang disampaikan? Upload. Jadi bukan fotonya tok. Insya Allah Habibnya, ulamanya, kiainya melihat foto itu nggak penting. Yang paling penting adalah ada catatannya di situ. Itu ilmu yang manfaat, bukan foto yang manfaat, ilmu yang manfaat. Ini yang manfaat sampai mati. Setelah mati itu resep. Karena itu usahakan ketika kita hadir pengajian membawa adab, membawa etika, kemudian tidak sibuk dengan sesuatu apapun, termasuk berzikir dengan menggunakan tasbih. Itu bukan adab seorang santri ketika di hadapan para gurunya. Pernah diceritakan di zaman Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin.
Ketika itu ada santri muter tasbih, muter tasbih. Itu Al-Habib Abdurrahman Masyhur orangnya keras, itu disaut langsung diprotol, langsung brol. Pernah lagi di zaman Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, putra Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu kalau melihat ada santri muter tasbih tanpa segan-segan dia beliau bilang apa? Nanti ada waktunya ya. Sekarang waktunya kamu dengarkan ilmu agama, bukan waktunya untuk kamu berzikir. Nanti masukkan sakunya, nanti pakai. Kalau sekarang mungkin Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur kalau ada di hadapan kita mungkin dirampas HP-nya, dibanting HP-nya kita. Bingung HP, bingung sampai tasbih di protol, bingung HP dirampas, terus mau ngamuk kita. Yang salah siapa? Paham ya? Pernah di zaman Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, kalamnya yang kita baca sekarang. Ketika itu ada santri muter tasbih, ketika beliau ngajar, mungkin baca sholawat, mungkin baca istighfar, mungkin baca dzikir yang lain. Berhenti beliau dari ngajar. Ditanya santrinya, saya mau tanya sama kamu, saya ini dalam kebaikan atau dalam keburukan? Kalau saya dalam keburukan, kenapa kamu nggak berhenti dari dzikirnya kamu untuk beramal ma'ruf nahi munkar kepada saya? Kalau saya dalam kebaikan, kenapa kamu cari kesibukan yang lain? Kalau kesibukan kita ini baik, kenapa kamu cari kesibukan yang lain? Loh, kata santrinya, kan saya berzikir pakai mulut. Berzikir pakai mulut. Sementara saya mendengar ceramah panjenengan pakai telinga, kan nggak ada masalah. Nah, ini berarti dia telah salah paham. Si santri telah salah paham. Dipikir mulut dari zikir itu tujuan, bukan tujuan. Zikirnya kita mulut adalah alat, tujuannya tetap hati. Kan begitu. Ilmu agama dipikir tujuannya adalah telinga. Kalau ternyata ceramah tujuannya adalah telinga, mending ceramah di depannya gajah lebih manfaat. Mending ceramah di depannya kelinci lebih manfaat. Kenapa? Luwih gede, luwih dawa kuping. Bukan itu, tetap tujuannya adalah zikir, itu tujuannya hati, hanya saja mulut sebagai perantara. Ilmu agama tujuannya tetap hati, hanya saja telinga sebagai perantara. Pertanyaannya, kalau ini gelas sudah diisi air, bisa diisi dengan kopi? Tidak bisa. Ini gelas diisi dengan teh, ini gelas sudah penuh diisi dengan susu, nggak bisa. Al-masyghul la yushghal. Sesuatu yang kalau sudah sibuk maka nggak bisa ditambahi kesibukan yang lain. Sudah terlanjur sibuk untuk terisi dengan air, nggak bisa ditambahi kopi, ditambahi teh, ditambahi susu, nggak bisa. Tumpah atau bahkan rasanya hancur, nggak enak sama sekali. Sudah. Begitulah hati. Hati ini kalau sudah sibuk dengan zikir, nur ilmu yang lebih penting daripada nur zikirnya hilang. Jenengan milih mana? Dikasih air apa dikasih susu? Milih mana? Susu. Kok aneh ada orang dikasih susu milih air? Secara umum ya, kalau agak doyan gitu. Saya bicara tentang yang umum. Untuk masalah debat susu sampai banyu lebih enak nih. Secara umum orang harus kasih air sama susu, ya milih susu. Yang aneh itu dikasih air sama susu milih air. Nur ilmu manfaat, nur zikir manfaat, tapi aneh orang milih nur zikir. Kadang-kadang kalau sudah pengajian diputar tasbih gak nari-nari, ceramah sak jam diputar tasbih. Kapan diwian TV delok meletek. Hanya kalau majelis diputar tasbih. Payu tasbih kalau di dalam majelis ketika dia duduk di depan. Lek lu buru-buru gak payu wis tasbih memang. Ayo, kenapa dia gak sibukkan untuk sesuatu yang lebih manfaat? Apa? Pakai telinganya, pakai tangannya, keluarkan catatannya, tulis. Itu pahala semuanya. Itu pahala semuanya. Kita ini kalau belajar, kalau berangkat sholat Jumat, usahakan pulang dan pergi jalannya berbeda. Kan begitu ya? Jalan berangkat lebih panjang daripada jalan pulang. Kenapa? Karena jalan berangkat adalah jalan menuju ketaatan. Usahakan lebih panjang daripada jalan pulang. Kenapa? Jalan pulang dari ketaatan. Jadi yang lebih panjang usahakan jalan berangkatnya. Kenapa kalau disuruh beda? Kenapa kalau disuruh beda jalannya? Lah kok sih? Kalau nggak sama jalan berangkat dan pulangnya? Kata ulama apa?
Biar saksinya berbeda-beda. Saksi akan kebaikan kita berbeda-beda. Saksi satu jalan menjadi saksi akan kebaikan kita ketika berangkat menuju ketaatan. Jalan yang kedua, jalan pulang adalah jalan atas saksi kebaikan kita atas pulangnya diri kita daripada satu ketaatan. Satu. Yang kedua, kita kalau habis sholat fardu, sholat isya misalnya, mau sholat ba'diyatul isya, disunahkan pindah posisi nggak? Disunahkan geser nggak? Sunnah. Loh kok sih? Kok disunahkan untuk geser? Kenapa? Biar tempat di mana dahi kita letakkan itu menjadi saksi kebaikan kita. Nggak monoton di situ toh. Ini menjadi saksi, ini menjadi seluruh belahan bumi menjadi saksi akan kebaikannya dia. Sama. Telinga dipakai saksi, mata dipakai saksi, tangan dipakai saksi, tinta dipakai, pulpen beli, kertas juga beli, semuanya dipakai. Ketika kita lupa, kita bisa buka lagi. Kita bisa sampaikan kepada keluarga kita ketika kita pulang ada di rumah. Kadang-kadang kita pulang nanti sebagai anak muda tanya, "Tekon di toko ngaji, Pak, Bu, ngajinya di masjid." Apa? Lali. Lah. Akhirnya orang nggak percaya. Oh, ini catatan saya. Wah, hebat. Rajin. Ngapunten saya ini bahas ilmu ya, bukan saya sengaja nyindir, nggak ada. Saya ngajar di sini juga setahun kurang lebih, jadi nggak ada. Yang paling penting ya itu tadi. Yang paling penting bagaimana caranya obat merah ini manfaat buat lukanya kita, menyembuhkan lukanya kita. Itu yang paling penting. Memang nasihat itu ya perih kalau tepat sasaran memang. Ya, pas tepatnya loro ya, tapi kan tujuannya cek waras, bukan untuk ngejudge. Bukan berarti saya lebih baik daripada panjenengan. Tidak menutup kemungkinan nanti di akhirat panjenengan yang ngasih syafaat kepada saya. Kenapa? Kalau saya bentuk ikhlas. Bisa riya, bisa sok, bisa dipandang macam-macam. Ya. Tapi kalau panjenengan nggak ada riyanya, nggak ada soknya, nggak ada pamernya, tidak merasa lebih alim daripada seorang, tidak merasa lebih baik. Kalau saya tantangannya banyak. Bisa jadi panjenengan yang ngasih syafaat kepada saya nanti di akhirat. Tapi intinya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sekedar untuk menyampaikan satu apa yang benar, ayo kita amalkan bareng-bareng. Intinya nggak perlu gengsi, nggak perlu malu, faktor usia atau apa. Nah, ini ilmu adalah sesuatu yang paling layak untuk saya catat. Ini ilmu adalah sesuatu yang paling layak untuk saya abadikan atau saya dokumentasikan. Pernah Nabi Sulaiman tanya kepada jin Ifrit al-kalam, ucapan, pembicaraan itu apa sih? Oh, ucapan. Oh, pembicaraan Sulaiman. Nggak ada. Ucapan atau pembicaraan seseorang itu hanyalah abab yang tak tersisa. Nganuk bekasi, abab sing rawono bekasi itu namanya kalam. Loh kok bisa nggak ada sisanya? Kepingin ada sisanya. Ucapan itu kepingin ada sisanya. Catatan. Selagi ucapan itu tidak kamu catat Sulaiman, maka ucapan itu hanya menjadi nafas yang terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia. Abab. Bisa kita manfaatkan abab tadi. Nggak bisa. Eman-eman. Ada satu faedah dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, kalau kamu mendengar satu faedah daripada seorang ulama yang kamu ingin mencatatnya, tapi kebetulan kamu nggak bawa alat tulis, maka catatlah walaupun ada di telapak tangannya kamu, atau kata Al-Imam Syafi'i walaupun di tembok. Loh, apa faedahnya? Saya kan katakan tadi, memang tulisan di telapak tangan dan di tembok nggak menimbulkan bekas, nggak ada bekasnya sama sekali. Cuma dua kali otak kita berfungsi. Pertama, berfungsi karena mendengar. Yang kedua, berfungsi lagi ketika menulis. Itu tetap ada pengaruhnya. Walaupun tidak sehebat pengaruh daripada orang yang apa? Orang yang mencatat betulan dengan alat tulisnya. Kenapa? Kalau orang mencatat dengan alat tulisnya, ya pahalanya banyak. Kemudian kapan dia lupa bisa dimurajai lagi. Kapan dia ingin sampaikan kepada orang lain bisa dia buka. Tapi ada fungsinya. Tulis di tangan, tulis di tembok, tulis pokoknya wis. Tulis sudah pokoknya.
itu membuat otak kita berfungsi dua kali. Pertama mendengar, dipikir. Yang kedua nulis, dipikir lagi. Karena ibarat pahatan itu dalam, memahat batu itu jeru. Wah, walaupun kena gerus air nggak bakal hilang pahatan. Dan tapi kalau pahatannya tipis, nggak dirungono tok, metu 10 menit hilang. Kita harus mencari bagaimana caranya ya, ilmu dan nurnya, ilmu dan manfaatnya bersemayam dalam hatinya kita itu sepanjang zaman. Jangan sampai hanya bersifat sementara. Karena itu hadirin sekalian mati Allah, mudah-mudahan tidak ada yang tersisa bagi kita kecuali taufik dan hidayah dari Allah. Karena berkah taufik dan hidayah dari Allah, yang jauh menjadi dekat, yang susah menjadi gampang, dari yang sulit menjadi mudah. Kata mudah-mudahan berkah taufik dan hidayah dari Allah, Allah mudahkan buat kita apa yang susah, Allah gampangkan buat kita apa yang sulit, Allah dekatkan buat kita apa yang jauh. Dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahiran wa